Sebagai penikmat transportasi umum, kalau pergi ke suatu tempat itu pengennya naik transportasi umum aja, biar nggak capek-capek nyetir dan bisa menikmati perjalanan. Kayak sekarang ini, saya mau pergi ke Cimindi naik kereta api lokal Bandung Raya, atau nama officialnya sekarang itu Kereta Komuter Lain Bandung Raya. Jadwalnya ada banyak banget dalam sehari, terus harga tiketnya juga cukup murah, yaitu Rp5.000 aja. Dan beli tiketnya wajib lewat aplikasi KAI Akses. Nah, kalau dari rumah langsung ke Cimindi naik motor, itu rasanya kayak jauh banget ngelewatin lautan kemacetan kota Bandung. Apalagi naik ojek online, wah udah pasti bakalan capek dan tarifnya tuh pasti udah mahal banget. Karena emang jaraknya juga cukup jauh ya, jadi selama bisa dijangkau sama transportasi umum, gas aja nggak sih? Cuman ya ada konsekuensinya. Kita nggak bisa satset nih kalau naik transportasi umum. Jadi kalau ngejar waktu ya mesti ngepasin jadwalnya. Kalau misalkan naik kereta api yang ngepasin jadwal keberangkatan dan jadwal tibanya. Kalau misalkan naik angkot ya sediakan spare waktu yang cukup dan estimasikan juga kalau ada kemacetan. BTW, kenapa saya ke Cimindi dan belain naik kereta ke sana? Jawabannya karena saya pengen melakukan sebuah perjalanan naik bis dari Bandung ke Wonogiri. Berhubung bisnya yang akan saya naiki ini start awal dari Cimahi dan rutenya itu nggak ngelewatin terminal Cicahem, jadi ya mending ke Cimindi aja deh. Nah, kenapa Cimindi? Karena saya udah kenal dan langganan agen bis di sana. Juga akses dari stasiun Cimindi menuju agen bisnya tuh deket. Sambil ngesot juga bisa kok. Tapi jangan ngesot deh. Di titik penurunan flyovernya itu, nah disitulah agen bis Cimindi. Nah, kita langsung menuju ke sana aja. Jalan kaki aja. Sebenarnya bisa sih naik angkot. Nah, angkotnya biasanya yang jurusan Cimahi lebih panjang, itu ke arah sana. Tapi nanggung sih, deket. Kalau deket gitu biasanya angkot 2.000 sampai 3.000 mau sih biasanya. Jadi kita jalan kaki aja lah, biar cepet juga. Yuk. Jalan kaki di Bandung Raya tuh kudu ekstra hati-hati ya teman-teman. Udah ada trotoar sih sebenarnya, cuman kalau misalkan meleng dikit gitu kadang suka keblegong. Kayak gimana keblegongnya? Tuh di depan tuh contohnya. Nah, ada jebakan Batman, ngeri banget. Terus ada yang parkir kayak gini nih. Nah, ini kalau kayak gini antara kita mau nyempil lewat kiri atau kanan. Udah kanan aja lah, nggak apa-apa. Sini. Nah, ini yang parah sampai kayak gini nih, tuh ngeri banget. Ada kawatnya lagi. Entahlah, semoga pejalan kaki di Indonesia ini bisa apa ya, bisa haknya terpenuhi gitu loh. Nah, kayak gini lewat mana nih? Nggak ada trotoar, hilang trotoarnya. By the way, kita udah sampai nih teman-teman, agennya. Tuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nultrip. Siang ini kita sudah berada di daerah Cimindi. Cimindi itu perbatasan Bandung dengan kota Cimahi. Nah, kita akan melakukan perjalanan nih teman-teman menuju ke Jawa Tengah, tepatnya daerah Wonogiri. Dari Bandung menuju Wonogiri ini ada beberapa bis ya teman-teman yang melayani di jalur tersebut. Nah, salah satunya ini akan kita naiki teman-teman, yaitu PO Suka. Ini salah satu PO legendaris yang ada di jalur Bandung Wonogiri teman-teman. Wah, penasaran juga nih bisa kayak gimana dan seperti apa perjalanannya. Tonton terus videonya sampai tuntas ya. Nah, ini kita udah sampai nih teman-teman. Agennya pas banget di penurunan flyover.
sampingnya ada rumah makan Padang. Nah ini ada agen bis malam. Banyak sih, ini ada Maju Lancar, nggak tahu masih ada apa enggak. Ada Pahala Kencana, Raja Wali, Santika, Tunggal Daya, Hibah Putra ada di sini semua nih. Yuk kita langsung masuk aja ke Pak Arya. Apa kabar? Hehe. Jalan Mas ya hari ini? Jalan. Alhamdulillah. Besok libur. Malah besok libur. Tadinya aku mau berangkat besok loh. Besok mau kempal. Wah. Siap. Berapa ini? Tiketnya 180. Siap. Ini teman-teman nih, agen Cimindi nih, Pak Arya. Ini ramah banget. Ini pokoknya kalau pesan sama Pak Arya segala bis ada ya? Ada. Mantap, komplit. Ini uangnya. Kita naik bis Suka dari Cimindi, Bandung menuju ke Wonogiri. Terima kasih. Ada nomor teleponnya Mas, kalau mau pesan-pesan yang mana? Oh yang ini, WA bisa, telepon bisa ya? Siap, matur suwun Mas. GHTS, ini jurusan Ponorogo. Dan sepertinya ini satu-satunya GHTS yang tembus sampai Cimahi. Enggak deng, ada dua yang tembus ke Cimahi itu. Ini jurusan Ponorogo sama satunya yang jurusan Jember Banyuwangi teman-teman. Kayak gitu. Ini dia dari Cimahi mampir ke agen Cimindi sini. Nah, kalau ada penumpang dari sini mau naik yang double decker atau naik yang ke arah Madura, biasanya di overstepan, di oper dengan armada yang tersedia di sini, nanti dipindah di terminal Cicahem atau di pool. Atau kalau nggak ada shuttle ya dari sini menuju ke pool. Poolnya tuh yang di Jalan Kebun Kawong itu teman-teman. Sampingnya stasiun Bandung. Oke guys, bisnya sudah datang. Kita dapat armada yang ini nih teman-teman. Aceng. Wis, mantap. New Suka. Cus. PO Suka adalah perusahaan bis yang bermarkas di kota Tasikmalaya. Sayangnya agak susah nih cari literasi sejarah bis ini. Yang pasti udah ada di era 90-an. Bahkan infonya itu PO Suka udah ada sebelum PO Budiman lahir. Dulunya rutenya itu tersebar ke berbagai wilayah. Namun saat ini hanya menyisakan rute Bandung Wonogiri saja. Bahkan yang rute Tasik Jepara itu udah jarang sekali terdengar. Rute yang dilayani bis Suka ini adalah Bandung Wonogiri via jalur selatan. Lintasannya dari Bandung ngelewatin Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Karangpucung, Kebumen, Jogja, Klaten, Solo, dan mengakhiri perjalanan di Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Oke teman-teman, jadi inilah dia armada yang akan mengantar kita menuju ke Wonogiri. PO New Suka, julukannya apa tuh? D Aceng Reborn. Nah gitulah. Kita langsung masuk aja ya teman-teman, karena bisnya udah standby di sini. Ini baru datang DB Trans, jurusan Denpasar nih teman-teman. Yuk, kita langsung naik aja. Isi Pak. Bismillah. Punten Pak. Aduh, maaf. Kita duduk di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 2 kurang seperempat, 2 kurang 10 menitan. Kita berangkat dari agen Cimindi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menikmati perjalanan sore hari, siang, menjelang sore, menjelang malam menuju ke Wonogiri dengan bis New Suka nih teman-teman. Nah, sekedar informasi, bis Suka ini tuh start awalnya dari Cimahi. Dari Cimahi itu kalau nggak salah dia parkir di mana ya? Saya lupa nama parkiran bisnya itu. Pokoknya banyak banget bis-bis yang parkir di sana. Terus kemudian titik penjemputan pertama itu di Pasar Antri atau di agen bis, jajaran agen bis di Cimahi sana. Nah, habis dari Cimahi baru ke Cimindi teman-teman. Nah, kenapa saya jauh-jauh naiknya ke Cimindi? Karena bis Suka ini nggak lewat terminal Cicahem. Allahu Akbar, apa itu yang jatuh?
tapi kan ya ada yang jatuh. Aku tuku celono. Ya udah, semoga nggak kena. Oke, lanjut. Jadi bis Suka ini tuh lintasannya nggak lewat Terminal Cicahem, jadi saya bukan terpaksa sih, lebih tepatnya saya belain ke Cimindi. Kalau ke Cimahi menurut saya terlalu jauh, mending ke Cimindi aja. Jadi sekalian kan silaturahmi sama Pak Arya tadi yang agen Cimahi. Saya biasa pesen tiket bis di Pak Arya situ, ya sudah saya naiknya di Cimindi. Nanti kita akan lihat nih kira-kira lintasan bis Suka ini kemana aja di Bandung Raya, teman-teman. Yuk kita nikmati perjalanan hari ini. Orang dino lagi balas. Ya wes. Ya mulaimu kapan? Oke, kita belok kanan melewati Ciberem. Ini udah sampai Ciberem sih. Dan ini adalah halte bis Elang, teman-teman. Elang Ciberem. Ini bis-bis yang start dari Ciberem sama start dari Elang itu di sini, teman-teman. Mulainya. Ini ada Transmetro Bandung ini jurusan Ciberem Cibiru. Terus tadi ada yang Ciberem Cicahem juga tadi yang depan. Nah, halte Elang tuh di sini sebelah kiri ini nih. Aja ada satu sini aja. Elang itu ada bis Damri dari Elang menuju Jatinangor. Itu ada Damri ya, teman-teman. Ya lewat tol Muhammad Toha. Kayak gitu. Terus selain itu juga ada ini kayak gini nih, angkot Elang Gede Bage. Terus ada angkot Elang Cicadas yang warna merah itu. Kayak gitu, teman-teman. Ini unik sih, di sini tuh kita berjalannya di sebelah kanan ya, teman-teman ya. Biasanya kan kita berjalan di sebelah kiri, tapi di sini kita berjalannya di sebelah kanan nih, teman-teman. Di Indonesia ini di mana lagi ya ada ruas jalannya yang khusus di sebelah kanan kayak gini? Coba komen di bawah ya, teman-teman. Nah, ini adalah Bundaran Ciberem. Nah, di sebelah mana ya? Sebelah kiri kalau misalnya. Sebelah kiri situ itu ada garasinya PO Goodwill. PO Goodwill itu di pojokan situ tuh garasinya. Nah, yang biru-biru itu kita pernah naik bis Goodwill waktu itu dari garasi 666. Memang nomornya 666 gitu ya, teman-teman ya. Dari situ menuju ke Purwokerto waktu itu, teman-teman. Kapan-kapan deh kita coba naik bis Goodwill lagi. Udah lama nggak naik bis Goodwill. Itu bis legendarisnya Bandung juga tuh, Goodwill. Nah, saat ini kita sekarang melintas di Jalan Soekarno-Hatta. Ini Jalan Soekarno-Hatta ini kayak semacam jalan bypass gitu. Dia melintang dari Ciberem sampai Cibiru, teman-teman. Nah, cukup jauh juga ya ternyata jalan bypass Soekarno-Hatta ini. Ini kita akan ngambil penumpang nih kalau nggak salah di daerah Holis sama di Caringin. Jadi kita akan lihat. Ini sambil macet-macetan kita menikmati bekal nih, teman-teman. Tadi dibawain bekal buah-buahan sama istri. Aduh, masya Allah, istri tercinta. Thank you banget. Semoga makin cantik ya. Enak nih siang-siang, panas-panas kan di luar panas tuh. Tuh kayak panas banget tuh. Ini makan buah semangka nih, enak nih, seger. Bismillah. Mantap. Wow, langsung belok ke jalan tol Pasir Koja nih, teman-teman. Kayaknya lagi nggak ada ini deh, nggak ada penumpang deh. Biasanya itu titik penjemputannya bis Suka setelah dari Cimindi itu dia ke ini, teman-teman, ke PTT Inti yang ada di Jalan Muhammad Toha itu, terus di Caringin sama di Terminal W Panjang. Terminalnya pun nggak masuk terminal nih, teman-teman, cuman di luarnya aja. Nah, ini kebetulan kita langsung belok ke arah terminal. Kita langsung belok ke arah tol Pasir Koja. Ini langsung jos tol nih, teman-teman. Mantap. Macet banget nih.
di ganti nomor. Ya, kalau umpamanya nih, misalkan dia nekat mencari teman nomornya. Saat ini kita melintas di ruas jalan tol Padalenyi. Nama Padalenyi diambil dari singkatan Padalarang Cilenyi yang membentang sejauh 33 km. Jalan tol ini ternyata udah ada sejak tahun 1991. Barulah di tahun 2003 tersambung dengan ruas jalan tol Cipularang. Kalau diperhatikan, jalan tol Padalenyi ini tuh kayak jalur lingkar gitu deh. Nah, ada beberapa akses keluar tol, diantaranya tuh interchange Paster yang dulunya adalah exit tol Lewi Gajah, kemudian exit tol Pasir Koja yang sekarang jadi interchange Pasir Koja karena kayak semacam simpang dari jalan tol Padalenyi menuju Pasir Koja sama tol Soroja atau tol menuju Soreang. Lalu ada exit tol Kopo, terus kemudian exit tol Muhammad Toha, exit tol Buah Batu, dan exit tol Gede Bage. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini interior dari bis Suka yang mengantarkan kita menuju ke Wonogiri. Di sini menggunakan konfigurasi seat 22 dan sayangnya nih nggak menggunakan leg rest ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita lihat ada totalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 36 tambah 3 kursi ekstra 39. Total ada 39 kursi dan di belakang sana ada toilet, nanti kita akan review. Model kursinya itu kayak apa ya? Ini tuh model-model kursi jadul, yang nggak jadul banget sih. Ini tuh model kursi yang lama aja dan tebel ini loh, enak ini tuh, empuk banget. Nah ini yang saya suka, lekuannya ini nih, ini ngepas banget di badan. Ini kursinya kayak apa ya? Ini Aldila apa ya? Aldila atau bukan ya? Saya nggak tahu sih, yang tahu bisa komentar di bawah. Nah selain itu kita juga dapat fasilitas remote, terus remote-nya di situ. Nah masing-masing kursi dapat satu nih teman-teman, keren sih. Dan di sini ada louver AC buat AC gitu, di atasnya ada bagasi, terus ada colokan listrik tuh buat ngecas-ngecas tuh di sana colokan listriknya. Ya gitu teman-teman. Ya, so far ini cukup luas ya untuk jarak antar kursinya. Nih kita coba duduk di sini. Saya yang tingginya 163 cm. Ya, lumayan bisa selonjoran gitu teman-teman. Mantap sih ini. Nah, kalau kita duduk di depan nanti kita akan lihat POV-nya. Kayaknya agak beda sih kalau duduk di depan. Ya gitu teman-teman. Oh ya bener, ini Aldila. Aldila, tapi model Aldila yang lama nih kalau nggak salah teman-teman. Keren sih. Nah untuk toiletnya ada di bagian belakang sini teman-teman, ada keterangannya khusus buang air kecil. Untuk toilet bis itu selalu hanya bisa untuk buang air kecil ya teman-teman. Ya kita buka dulu. Iya, iya. Ya, oke lah toiletnya. Ya gitulah. Untuk sekelas bis yang mungkin bukan bis premium, selama ada air untuk nyiram sama itu tempat buat buang airnya, it's okay lah. No komplain banyak-banyak ya teman-teman. Tapi dari luar toiletnya cakep loh, ini pakai ornamen apa, keramik-keramik ini. Walaupun ini stiker ya teman-teman ya, tapi cakep juga kayak gitu teman-teman. Ya so far ada toilet buat buang air kecil, oke lah. Ya dapat.
Oke teman-teman, sekarang jam 3 kurang 20 menit. Kita udah sampai di SPBU daerah Dangder ya teman-teman. Dangder apa Rancaikek ya. Pokoknya habis keluar tol Cileunyi kita mampir di SPBU nih teman-teman. Nah, ini adalah armada yang akan mengantarkan kita menuju ke Wonogiri. Bisnya menggunakan bodi, nggak tahu ini basicnya kayaknya basic bodi Setra lawas ya teman-teman. Tapi dirombak sedemikian rupa menggunakan lampu Jetbus 3 dan selendang geprek ala Jetbus 3. Kayak gitu. Saya masih penasaran sih, bis ini tuh dulunya armada dari PO apa ya teman-teman. Yang tahu mungkin bisa komentar di bawah, karena bentukannya itu gimana ya, unik gitu teman-teman. Ini tuh bisnya nggak HD atau apa ya, yang nggak HD aja gitu teman-teman. Kalau HD kan mungkin lebih tinggi ya dimensinya. Kalau ini tuh bener-bener nggak HD gitu. Beda sama yang sebelahnya tuh, kayak kelihatan lebih pendek bis ini tuh. Kayak gitu. Nah, anyway, bis Suka ini tuh menggunakan sasis Hino. Kalau saya boleh tebak ini Hino RG ya teman-teman, atau Hino RK tapi RK yang lama ya. Yang pasti bukan RK8 sih. Ya, itu asumsi saya karena melihat dashboardnya seperti itu. Ya, beginilah penampakannya bis New Suka Devaza Auto. Saya juga masih bingung nih hubungannya PO Suka dengan Devaza Auto itu apa. Soalnya di interiornya itu kursinya ada tulisan Devaza Auto teman-teman. Mungkin ada semacam ini apa namanya, kayak kerjasama mungkin. Yang tahu bisa komentar di bawah. Oke, beres isi solar, saatnya kita berangkat. Jadi kita berdirinya cuma berapa menit ya? Nggak ada 5 menit. Jadi begitu masuk langsung di apa namanya? Ini apa namanya? Pompa bensinnya apa ya namanya tuh? Nozzle atau ya pokoknya stationnya itulah. Kita langsung dilayanin dan cepet sih. Nggak ada 5 menit berhentinya ternyata. Ya gitu. Yuk kita lanjut lagi perjalanan. Kita mampir di agen bis Rancaikek. Wih, kita parkir dulu di sini teman-teman. Oke, kita udah sampai di agen bis Rancaikek. Sekarang jam 3 kurang. Infonya di sini berangkatnya setengah 4. Nih ngetem di sini lumayan lama nih, setengah jam nih. Ya bisalah nyantai-nyantai dulu, beli-beli jajan di sebelah situ. Ada jajanan, ada minuman, ada gorengan juga ada, oleh-oleh juga ada di situ teman-teman. Ini agennya jadi satu, macam-macam sih di sini, nggak cuman itu aja, nggak cuman PO Suka aja, tapi ada beberapa bis lain kayak Sugeng Rahayu nih paling kelihatan, Sugeng Rahayu, Rosalia Indah juga ada di sini. Nah ini Sugeng Rahayu, Rosalia Indah, banyak. Gunung Hatta kayaknya juga ada deh kalau nggak salah. Ini biasanya agen gabungan gitu tuh teman-teman. Tuh, terus Rosalia jurusan Blitar tuh. Jurusan Blitar dia keluar tol, nanti dia putar balik masuk ke tol Cisumdawu. Ini yang jurusan Blitar nih teman-teman. Waktu itu kita udah pernah naik 2000 berapa ya, 2005 apa 2006 ya waktu itu, saya lupa. Nah nih waktu itu kita naiknya dari Kediri ke Bandung, Rosalia Indah ini. Rosalia Indah jurusan Bandung Kediri Blitar, berangkat duluan. Oke, jam 3 kita berangkat lebih awal ya teman-teman dari agen Rancaikek. Jadwalnya sih bilangnya jam setengah 4, tapi kayaknya kita mau berangkat tapi jalan santai gitulah. Ya kan enak ya kalau jalan santai gitu, nggak yang terburu-buru, nggak rusuh gitu. Ini mungkin kalau kayak gini nyampe tujuan bisa lebih awal lagi teman-teman, ya gitu. Yalah kita
nikmati perjalanan kali ini. Aku bisa kenain motor mau Iba ya, Iba utama gitu. Jalur kering kan harus melipis. Kosong gitu nih. Nah, kita udah sampai di daerah Nagrek. Ini tuh jalan turunannya Nagrek gitu ya teman-teman. Karena jalan ini searah menuju ke arah timur. Nah, kalau dari arah timur menuju ke barat itu lewat jalan lingkar Nagrek. Yang itu loh, yang ada terowongannya itu. Ya. Anyway, seperti ini kurang lebih POV ya. Kalau kita duduk di kursi depan, kebetulan saya ambil kursi nomor 3. Nah, kursi nomor 3 itu posisinya sebelah kanan, belakang sopir, tapi bukan yang dekat jendela. Karena yang dekat jendela itu kursi nomor 4, sebelah sini teman-teman. Nah, POV-nya kurang lebih kayak gini. Jadi bis ini tuh menggunakan sekat. Sekatnya itu ada kacanya, tapi oke lah, kaca ini tuh walaupun nggak yang full kaca banget, tapi masih bisa dinikmati nih teman-teman. Tuh, kaca sebelah sini nih yang enak nih. Tuh. Nah, kalau mau lihat di tengah aja. Dan untuk seat pitch-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya tingginya 163 cm, saya nggak bisa selonjoran ini. Jadi buat kalian yang tingginya 170-an, better duduk di deret 2 ke belakang deh, biar bisa selonjoran kayak gitu teman-teman. Ini kalau duduk di kursi depan ya sangat kurang nyaman untuk kursi dengan tinggi 170 ke atas teman-teman, kayak gitu. Ya better sih daripada ada sih bis lain yang lebih parah lagi tuh ada. Saya nggak perlu sebutkan PO-nya ya, yang tahu-tahu aja kayak gitu teman-teman. Oke, nah ini POV-nya kurang lebih seperti ini. Dan saya agak salfok nih teman-teman sama selendangnya ini. Kayak nggak asing gitu sama selendang ini tuh. Ini selendangnya model-model selendang Setra Lawas ya ini tuh. Ini semakin bikin penasaran nih. Armada ini tuh dulunya PO apa ini teman-teman? Ada yang bilang ini dulunya PO Kramajati, ada yang bilang ini dulunya PO apa gitu. Teman saya masih ragu nih, kira-kira dulunya PO apa. Soalnya nih selendang Setranya tuh identik banget. Dan gak cuma itu aja, kalau misalkan kita ke depan tuh, ini tuh selendangnya tuh jadi kayak nyambung gitu teman-teman, set gitu. Nah kan jadi ingat body Adiputro Setra dengan selendang itu gak sih, yang lama kayak gitu teman-teman. Sayang banget ada gepreknya ini nih. Kalau nggak ada geprek enak ini. Jadi pakai selendang gini tuh jadi kesan klasiknya itu dapat gitu teman-teman. Tapi ya sudahlah. Yang lalu biarlah berlalu nih. Permintaan yang punya bis kayak gini ya mau gimana lagi. Kayak gitu. Cuman menyayangkan aja gitu kan. Yalah. Ini kita udah masuk di Kabupaten Garut ya, BTW. Ini kita memasuki area mana nih? Balu Perlimbangan kalau nggak salah. Kayak gitu. Ini jalurnya udah mulai cuman 2 ruas aja. Tadi kan udah 4 ruas, kanan 2, kiri 2. Ini sekarang masing-masing 1. Kayak gitu. Oke.
Buat yang udah terbiasa perjalanan lewat jalur selatan, pasti nggak asing dengan Simpang Limbangan ini. Salah satu titik kemacetan, apalagi kalau masa liburan, macetnya bisa panjang banget. Nah, di Simpang Limbangan ini, kalau misalkan belok kanan, itu bisa menuju ke Garut Kota lewat Cibiuk. Pernah dengar nggak kata sambal Cibiuk? Nah, yang ada di masakan Sunda itu loh, itu sambelnya berasal dari Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Nah, siapa nih yang suka masakan Sunda? Bukannya seblak-seblakan, apalagi aci-acian ya. Wado itu Sumedang. Nah, kita belok kanan menuju ke arah Tasik. Malangbong ini masih Kabupaten Garut ya teman-teman. Nih, ciri khasnya di pertigaan, terus ada pasar, dan di pasar itu tuh ramai banget tiap pagi dan biasanya macet. Kayak gitu teman-teman. Tadi lupa belum review tiketnya. Ya, tiketnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dari Bandung ke Wonogiri itu tarifnya 180.000. Di sini kita udah dapet servis makan satu kali. Saya penasaran nanti servis makannya di mana dan menunya seperti apa. Nah, selain itu kita juga dapat air mineral nih teman-teman. Mana tadi air mineralnya? Nah, tadi pas berangkat tuh dibagiin air mineral 600 ml. Ya lumayan buat fasilitas welcome drink. Bukan welcome drink sih, ini tuh lebih ke snack gitu ya. Apa ya, air mineral. Fasilitas air mineral 600 ml. Ya biar nggak haus di perjalanan. Mantap sih. Nih, kalau sini dulu. Nah, tiketnya bentuknya kayak gini. Saya kira bentuknya tiket sampulan gitu ya. Ternyata yang enggak sih, model-model apa sobekan gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa dikoleksi ini mah. Kayak gitu. Oke teman-teman, tak terasa perjalanan kita udah sampai di Rumah Makan Pananjung 2 Tasikmalaya. Dibilang nggak kerasa ya karena saya tadi sempat ketiduran. Bangun-bangun udah pas banget bis itu parkir di sini. Dan jujur nggak expect sih bakal parkir di Rumah Makan Pananjung ini untuk servis makan gitu kan. Kirain itu bakalan di daerah Ciamis sana gitu atau Banjar deh untuk servis makannya. Ternyata di sini. Yaps, kayak gimana servis makannya dan kira-kira kita bakalan nyampe di Wonogiri itu jam berapa? Kita lanjut di video part 2 ya. Kalau videonya udah tayang bakal saya cantumin di kolom deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.